Oh, titik amat. Aku tiba-tiba aja kepikiran buat beli timun kuning kayak gini yang bakal aku paparkan dan aku sebit-sebit. Gak cuman disebit, tapi timun ini juga bakal aku mandiin pakai minyak panas. Katanya kalau dimandiin pakai minyak panas itu warnanya bisa berubah jadi kecoklatan. Karena aku nggak yakin dia bisa elastis, jadi ini bakal aku masukin aja ke dalam oven yang beruap dan berpanas kayak gitu. Biar di dalamnya nggak ngerasa kesepian, jadi aku bakal tambahin aja dan satunya bakal aku culik buat aku jadiin salah satu tumbal. Tapi kali ini tumbalku gagal guys, yang keluar malah HP jadul dan yang aku butuhin sebenarnya cetakan es krim kayak gitu. Katanya cetakan es krim ini tuh nggak bisa tinggal sendirian, jadi aku bakal satuin lagi sama kelompoknya dan bakal aku puter-puter. Terus aku bakal kasih mantra sihir Wong Sera dan ternyata bener guys, dalamnya itu jadi terisi. Ini salah satu cetakan bahan yang aku butuhin banget, tinggal aku bentuk aja. Ke dalam piring, tapi ternyata dia nggak mau ngebentuk. Karena nggak nurut, jadi aku coba pukul aja dan ternyata tanganku mengeluarkan sihir lagi. Aku bakal coba gunting bagian ujung jarinya dan ternyata dia mengeluarkan susu. Oh my god. Wow. Ini susunya sebanyak 500 ml. Biar manis, langsung aku tambahin aja gula pasir sebanyak 5 sendok makan pakai corong merah. Nah, buat tepung berasnya aku bakal saring dulu supaya nggak ada kotorannya gitu, dan aku bakal tambahkan juga tepung terigunya lagi. Kita aduk-aduk semuanya sampai merata. Terus di sini bakal aku saring lagi guys supaya dosa-dosanya nggak ikut tercampur. Dan ini part yang paling aku suka banget. Aku bakal ngelukis di atas adonan, tapi ternyata lukisannya gagal dan jadinya abstrak. Di sela-sela lagi masak, itu tuh beneran kerasanya panas banget. Aku butuh yang seger-seger. Aku jadi semangat lagi. Sekarang aku mau bikin bubur lemut cuma pakai tepung beras aja, santan dan juga garam. Kalau udah mengental kayak gini, kita tunggu agak dingin. Sambil nunggu, aku bakal cetak dulu adonan hijau yang sebelumnya udah kita buat. Cukup taruh aja di atas plastik, terus aku giling-giling kayak gini ya. Setelah itu aku taruh pisangnya di bagian tengah, tinggal aku gulung aja deh. Setelah tergulung, sekarang tinggal kita padetin lagi dan aku bakal langsung potong-potong. Nah, buat kalian yang pisangnya belum dimatengin, kalian bisa langsung gulung, tapi pas digulung kayak gini bisa dikukus juga ya. Oke guys, setelah semuanya cantik banget, sekarang aku bakal siapin 2 mangkok karena aku mau makan sama saudara kembar aku. Taruh bubur lemunya di atas mangkok dan juga pisang hijaunya kita titik amat. semalam suaminya papa ke pasar. Dan katanya dia minta dibikinin makanan buat anak yang paling bungsu. Berhubung aku ikut,
Dan sambil lewat, ternyata aku ngeliat bahan yang satu ini dan katanya bisa diolah jadi makanan yang enak banget. Terus akhirnya aku memutuskan buat masukin bahan ini ke dalam mesin tipis kayak gitu dan aku celumin ke dalam air. Pas aku aduk-aduk, ternyata ini tuh beneran jadi banyak banget kalau dipotong sampai tipis-tipis. Bahan yang super cantik ini tinggal aku pisahin aja dari airnya, terus aku tumpuk ke dalam satu tempat. Terus ini aku kukus kurang lebih selama 15 menit dan ini hasil yang udah aku kukus ya. What the fuck? Tinggal aku hancurin aja sampai bentuknya halus. Supaya prosesnya lebih mudah, ini bahannya aku bakal pindahkan ke dalam tempat yang lebih lebar, terus tinggal aku ratain aja. Siapkan cetakan, terus tinggal kita tekan-tekan aja adonannya sampai masuk ke dalam. Kalau udah tinggal kita keluarin. Cetakan ini opsional ya guys, kalau kalian punya. Kalian boleh pakai. Caranya tinggal ditekan-tekan aja sampai adonannya keluar kayak sosis. Terus tinggal aku taburin aja pakai tepung terigu yang udah aku adonin. Dituang hingga merata ke seluruh adonan. Setelah itu aku bakal ambil salah satu adonannya seberat 100 gram, masukkan ke dalam tepung yang kering. Setelah itu aku udah siapkan satu buah gelas juga. Baby, dan ini bakal aku sulap isinya menjadi tepung terigu. Setelah itu aku balur ke semua adonannya sampai tertutup ya. Kalau udah kayak gini, waktunya tinggal aku masukin ke dalam mesin. Campurkan dengan satu butir telur, terus cangkangnya bakal aku sulap menjadi 5434 butir gula pasir, dan tisu ini bakal aku rubah lagi menjadi vermipan sebanyak setengah sendok teh. Masukkan 250 gram tepung terigu. Aku bakal siapkan satu balok coklat. Terus aku juga udah bakar cetakan yang berbentuk segini. Tiga tinggal aku tempelin aja di atas coklatnya. Kalau udah terbentuk, ini cita-cita aku udah tercapai guys. Waktunya tinggal aku iris-iris aja sampai semuanya hancur. Lelehkan coklat. Adonan yang sebelumnya udah aku kembangin, tinggal aku goreng aja. Ini apinya nggak terlalu gede supaya nggak gosong ya. Terus tinggal kita balik-balikin aja kayak gini. Kalau udah mateng, waktunya tinggal aku angkat dan aku pisahkan dari minyaknya. Tiriskan sampai dingin. Kalau misalnya udah dingin, aku juga udah siapin coklat yang sebelumnya udah aku masukin ke dalam plastik segitiga. Masukkan coklat ke dalam roti goreng. Setelah itu tinggal aku jajarin aja. Aku mau nagih hutang sama tetangga aku sebesar 200 juta rupiah. Kebetulan nenek aku pernah bilang katanya kalau mau nagih hutang harus bawa resep dari kacang dempet. Karena kalau orang minjem duit itu mukanya beneran berseri-seri dan baik banget. Tapi pas kita tagih dan datang ke rumahnya, dia cosplay jadi sundel bolong. Dapat duit aku. Ini salah satu alasan kenapa aku kesana nggak mau bawa tangan kosong. Apalagi masakan yang mau aku bikin ini beneran simple banget buat dibikin. Bahannya aku cuma pakai terong hijau yang bakal aku potong-potong. Caranya aku masukin ke dalam satu wadah dan ini wadahnya beneran magic banget.
Biar getahnya hilang, aku bakal masukin garam ke dalam wadah, terus tinggal aku cuci aja sampai getahnya hilang. Gak cuman pakai bahan ini, aku juga bakal siapin satu bahan yang warnanya beneran cantik banget. Ada warna kuning dan juga warna ungu. Sekarang warnanya bakal aku rubah pakai tisu aja kayak gini, terus aku puter-puter. Terong ungu ini aku pakai 2 buah dan bakal aku potong menjadi kecil-kecil. Jangan lupa terongnya buat dicuci ya. Setelah itu aku bakal siapin juga kacang panjang. Aku pakai secukupnya aja, terus tinggal aku tiriskan dari air. Nah, jagungnya sebelum ini udah aku rebus, tinggal aku tambahin aja pakai labu siam, terong, kacang panjang, dan juga tempe yang sebelumnya udah kita potong-potong jadi love-love kecil ya. Oh iya, aku juga bakal bikin resep. Saya pakai 347.700 juta butir nasi. Caranya A few moments later. menu sayur lodeh dan juga menu nasi. Ini juga bisa buat menu daging-dagingan. Kita langsung bikin aja yuk. Pertama-tama di sini aku bakal belah-belah dulu tahu kuning. Setelah itu Fluffy seaweed seed bun. Yes. Yes!